Rekam boleh dimulai. Baik, Pak Ya. Jo, siapa? Saya ambil kertas dulu. Baik. Nggak apa-apa, nanti masuk lagi aja, Bu. Jangan takut ya, Bu. Boleh, silakan. Ya. Silakan Pak Darwin, Bu Mutia Huna, ini saya aktifkan dulu. Ya, boleh silakan Bu Nur. Ya, biar Bu Murniati sama Bu Marsita saja yang Jadi kita tetap berpedoman pada Tirta ya. Iya. Baik, Pak Jo. Ya. Jadi sekarang saya dulu yang jadi coachnya atau Pak Jo yang jadi coach? Gimana Bu Nina dulu yang bercerita. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Johan. Bagaimana kabar pada malam hari ini, Pak Johan? Apakah Pak Johan sehat? Alhamdulillah, kabar baik. Ya, masih dalam keadaan sehat. Apa kabar Bu Nina? Alhamdulillah sehat juga saya, Pak Johan. Nah, saya sudah berapa hari ini mencari Pak Johan. Ada sesuatu yang ingin saya berbincang-bincang dan ingin bercakap-cakap dengan Pak Johan. Oh ya, boleh. Alhamdulillah sudah ketemu. Ada mau bicarakan tentang apa Bu Nina? Begini Pak Johan, pada malam ini saya ingin bercerita sedikit dengan Pak Johan tentang ada seorang anak di sekolah, di kelas saya ini, dia di dalam melakukan pembelajarannya dia gimana ya, terdapat sikap yang kurang baik pada anak tersebut. Dia ini bisa dikatakan anak ini usil, suka mengganggu teman-temannya nih Pak Johan. Ada nanti pensil temannya diambil ataupun pulpen temannya, ada juga roll temannya bahkan dipatahkan. Sehingga si anak yang punya roll ini menangis karena rollnya itu sudah dipatahkan dengan si anak yang usil ini. Jadi kadang saya bingung nih bagaimana ya caranya agar si anak ini berperilaku baik. Oh gitu ya. Iya Pak Johan. Ya gimana? Oh ya Bu. Nah ini bagaimana kalau Bu Dina tukar-tukar Bu Mutia ya Pak Darwin. Ini silakan ditukar-tukar, lanjutkan ya. Oke. Apa Semangat. Bagaimana Bu Dina ini setelah rencana mau silakan ini, waktu kita punya kurang lebih agar 40 menit lagi, bagaimana? 20 orang masing-masing jadi coach, 20 orang jadi coach juga. Silakan dimulai Bu Mutia sama Bu Pak Darwin ya. Bagaimana Pak Johan tadi? Ya, jadi maksud Bu Nina ini setelah bercerita ini bagaimana? Tujuan bercerita ini untuk apa nih? Oh, tujuan saya ingin bercerita kepada Pak Johan ataupun saya ingin mencari solusi bagaimana dalam mengatasi anak dalam berperilaku yang kurang baik. Saya inginkan dari percakapan kita ini, saya menginginkan Iya Pak Johan? Ya Bu. Itulah dengan saya bercerita kepada Pak Johan, saya gimana ya, ingin mencari solusi bagaimana cara mengatasi anak yang berperilaku kurang baik ini supaya dia menjadi berperilaku yang baik.
Oh ya, ya. Anak-anak itu udah ketua kelas atau itu bagaimana tuh anak itu? Apa sering ganggu ke teman itu penyebabnya apa tuh? Iya, ini sudah saya selidiki Pak Johan, anak ini Ya. latar belakang di keluarganya ini anaknya broken home. Oh, ya Mungkin ya ya. saya rasa anak ini mencari perhatian. Anak ini mungkin kurang perhatian karena keluarganya kan sudah pisah. Jadi anak ini di sekolah ini seperti mencari perhatian dari temannya mungkin, dari gurunya. Jadi dia berperilaku yang kurang baik, sering mengganggu temannya, jahil, mengambil atribut atau alat tulis temennya. Makanya jadi saya agak pusing juga sedikit di kelas menghadapinya. Oh, oh, masalahnya itu anak bandel itu karena brokehem ya. Memang kebanyakan kita lihat di mana-mana sekolah itu anak-anak yang bermasalah itu memang kebanyakan latar belakangnya seperti itu ya. Ya. Iya betul Pak Johan. Jadi memang itu kalau seperti itu kita juga harus ini ya, harus bisa kuat ya, harus kuat ya cara menghadapinya itu ya. Jadi Bu Nina Iya, setelah bagaimana cara itu menghadapi siswa itu? begini loh Pak Johan, rencana saya itu pertama saya ingin membuat kesepakatan kelas di dalam kelas, yaitu kesepakatan kelasnya ini nanti kan pasti datang ataupun dari kesepakatan dari anak-anak semua. Pasti kan anak-anak semua kan mengeluarkan pendapat dan kesepakatan apa yang akan disepakati di dalam kelas. Contohnya datang tepat waktu ke sekolah, terus saling rukun sesama teman, saling berempati, tidak mengganggu teman yang lain. Itu kan kesepakatan kelas yang kami buat. Dengan lahirnya kesepakatan-kesepakatan kelas itu, maka si anak mungkin untuk melanggarnya kan yang dilanggar ini kesepakatan dia sendiri. Mungkin anak ini merasa gimana ya, merasa kalau dia melanggar kesepakatan yang sudah dia buat, berarti kan agak berat. Lain dia melanggar kesepakatan orang buat. Kalau ini kan kesepakatan yang dibuat oleh anak-anak itu sendiri. Nah, terus Oh, solusi yang kedua saya seperti ini Pak Johan, saya ingin membuat itu kan saya mengajar di kelas 2. Kelas 2 ini kelas ya kalau di SD kelas rendah ya. 1, 2, 3 iya. itu kelas rendah dan kelas 3, 4, 5, 6 tuh kelas tinggi. Jadi rencana saya di kelas rendah ini, di kelas 2 yang sedang saya yang sekarang saya menjadi wali kelas di kelas 2 ini. Jadi saya ingin membuat seperti bermain peran. Di sini Oh iya. di sini rencana saya akan menampilkan video kepada anak-anak itu peran ini loh Nak, peran-peran yang perilakunya baik dan ini peran perilaku yang kurang baik. Nah, kalau si anak nanti dia bermain peran yang perilakunya kurang baik. Nah, pasti si anak nanti kan tahu dia dampak dari peran yang dia perankan ini yang berperilaku kurang baik itu seperti apa, terus dampaknya bagaimana, terus akibatnya apa. Jadi dengan begitu paling sedikit akan terikuti oleh anak. Oh, nanti kalau peran saya jahat ataupun peran saya kurang baik, berarti saya akan dibenci sama teman atau dijauhkan sama teman, tidak disukai sama orang lain. Pasti kan dia akan berpikir seperti itu. Ya, mudah-mudahan dengan bermain peran ini paling sedikit perilaku si anak ini insya Allah mungkin akan berubah. Itu yang akan saya terapkan nanti. Oh Begitu. ya ya artinya membuat skenario yang bagus lah untuk bisa termotivasi atau merubah Iya, paradigma belajarnya ya.
Iya benar Pak Johan, makanya saya akan membuat suatu uh, bermain peran. Maksudnya yang pertama saya akan membuat kesepakatan kelas, dan setelah saya membuat kesepakatan kelas, nah kesepakatan itu tidak pasti anak kalau untuk melanggarnya pasti berpikir dulu. Nah setelah kesepakatan kelas ini sudah terbentuk dan sudah dijalankan, maka saya akan membuat seperti bermain peran bersama anak-anak. Dengan saya menampilkan video berperan, saya berperilaku baiknya seperti ini, berperilaku yang kurang baiknya seperti ini, dan dampaknya terhadap si anak yang berbuat ataupun dampak terhadap dengan teman yang lain bagaimana. Seperti itu rencana saya Pak Johan. Oh ya, Bu Nina itu rencananya kapan dilakukan itu? Kapan Rencana rencananya saya dilakukan? Ya. Kalau rencana kesepakatan kelas ini sudah saya jalankan Pak Johan di awal Ya. semester kemarin. Alhamdulillah sudah saya terapkan tentang kesepakatan kelas ini. Terus Ya. kalau rencana yang kedua ini, rencana saya mulai besok ya, saya mau terapkan sama anak-anak yang bermain peran ini. Ya. Kalau yang solusi pertama saya sudah terapkan di awal semester. Ini rencana saya mulai besok lah insya Allah Pak, saya akan terapkan. Oh ya, rencana berarti rencana Bu Nina mau rencana beraksi mulai besok ya. Ya, Iya kira-kira Pak, yang bermain perannya insya Allah besok saya akan terapkan dengan kira-kira anak-anak. setelah melakukan itu Bu Nina tanggung jawabnya itu kayak mana tuh? Tanggung jawab anaknya atau tanggung jawab terhadap si anak, dan timbul rasa tanggung jawabnya bagi si anak dan Bu Nina itu kayak mana tuh? Iya, kalau nanti kan akan rasa timbul contoh seperti ini Pak. Si anak dengan kesepakatan kelas datang tepat waktu. Jadi si anak kalau untuk melanggar ini yang menetapkan kesepakatan mereka kita bersama anak-anak dan guru yang ada di kelas. Jadi sebelum anak-anak melakukan, jadi saya memberikan contoh. Saya datang tepat waktu, maksudnya berarti, saya tidak berani datang terlambat nih. Ibu gurunya aja datangnya cepat. Nah, kalau saya terlambat, saya malu dengan teman-teman yang lain karena saya sudah membuat kesepakatan kelas harus datang tepat waktu. Nah, itu yang ini. Iya, artinya kita harus mencontohkan dulu. Ya, artinya kan harus memberikan contoh teladan pada siswa. Seperti ada ungkapan, jangan sampai guru kencing berdiri, anak kencing berlari gitu ya. Betul Pak Johan. Jadi kita sebagai guru kan ini istilahnya model yang akan ditiru oleh anak-anak. Nanti kalau kita datang terlambat, ngapain datang cepat? Ibu gurunya aja datangnya terlambat. Jadi kita jangan seperti itu. Jadi kita harus datang terlambat, memberi contoh kepada anak-anak dulu. Ya, seperti moto yang pernah kita belajar di guru penggerak itu sebagai terus bagaimana itu? Yang moto berdorong itu yang Markarso Ingarso ya Ingarso apalagi itu ya, itu kan pernah kita itu moto seperti yang Ibu bilang tadi kan, bisa agar memberikan yang baik. Hajar Dewantara ya Pak ya. Iya ya. Ya, kira-kira Bu Dina setelah menceritakan itu, bagaimana perasaan Bu Dina tuh? Nah, perasaan saya Pak setelah saya menceritakan ini unek-unek saya yang saya alami di sekolah ini, rasanya saya agak terasa agak lega ya, yang selama ini yang saya pikirkan, maksudnya bagaimana dengan saya menceritakan keluh kesah saya dengan Bapak, saya
agak lega, terus merasa mendapat solusi juga. Ya. Mendapatkan solusi untuk mengubah perilaku si anak ini untuk menjadi berperilaku yang baik nantinya, Pak. Ya, pokoknya senang lah gitu ya. Iya, senang, Plong. Pak. Saya merasa lega, merasa Ya, maksudnya udah saya keluarkan unek-unek saya. ya. Ya memang kira-kira Bu Nina itu kalau melakukan ini yakin nggak anak itu bisa berubah? Iya, saya yakin, Pak. Ya, Setiap yang buat yang terbaik kita harus yakin pasti itu akan bisa. harus yakin Insya ya, harus Allah. yakin. Iya, harus yakin ya. yakin. Ya. Memang tugas guru, memang kita tugas guru ini tidak mudah ya. Iya, Makanya betul, Pak. kalau dilihat di masyarakat kita bahwa guru itu kan gampang. Jadi pergi dari rumah, kemudian datang ke sekolah, asyik duduk dan kemudian pulang sekolah. Padahal yang sebenarnya kalau kita lihat guru itu memang paling susah kalau guru yang sebenar-benarnya ya. Iya, betul, Pak. Paling susah. Maksudnya Ya, begini ya, maksudnya beban kita, tanggung jawab kita mungkin sangat besar. Karena ya, kalau si anak ini berperilaku yang kurang baik sampai dia ke bawah, sampai dia dewasa, ini kan tanggung jawab kita. Berarti kita tidak berhasil dalam mendidik si anak tersebut. ya, seperti yang terjadi sama Bu Nina kan, itu kan masalah. Kalau bukan guru yang tidak mempunyai ilmu, guru kan pasti dia emosi ke depannya ya. Iya, betul, Pak. Disinilah emosi kita dimainkan. Maksudnya bagaimana kita cara mengelola emosi kita. Jangan sampai kita, kan banyak kita lihat yang menggunakan tangan ataupun memaki si anak ini saking kesalnya. Padahal itu kan Ya. tidak dibolehkan dalam mendidik seperti itu. Oh ya. Bagus Bu Nina ya. Baik. Terima kasih sudah menceritakan kepada saya ya. Iya, Bu Nina Bapak, ya. terima kasih juga Bapak sudah mendengarkan keluh kesah saya dalam menghadapi anak-anak didik saya di sekolah, Pak. Jadi dengan ini saya juga sudah mendapatkan solusi, saya juga sudah lega menceritakan keluh kesah saya di kelas. Nah, terima kasih Pak Johan waktunya pada malam ini. Iya, sama-sama Bu Nina. Jadi tetap semangat ya untuk memajukan pendidikan Kita harus di tetap tempat semangat kita. menjadi guru, Pak Johan. Terima kasih Pak Johan. Assalamualaikum Pak Johan. Ya, Waalaikumsalam. Luar biasa Bu Nina, Pak Jo. Cuman Pak Jo, yang perlu kita pahami juga, jangan judgement, jangan terlalu apa ya Pak Jo. Judgement bagus Bu itu kan ya. Oh mungkin yang dilakukan sudah baik ya Bu apa. Jadi jangan judgement itu kita kurangi dalam kegiatan kita coaching. Menurut Bu Dina apa yang lebih baik bisa dilakukan ya ini. Jadi kalau coaching ya mungkin ini masih latihan ya kan. Ya. Jadi kita tanya. Jadi jangan judgementnya itu oh bagus Bu, oh ini ya, oh gitu ya. Jadi bukan kita dari mendengar itu oh ya Bu Dina sudah melakukan kegiatan ini ya. Menurut Bu Dina apa harapannya setelah dari kegiatan ini? Ya, saya ingin peserta didik saya. Jadi kita lebih bertanya dari pertanyaan yang ada ya. Dari apa yang disampaikan Bu Dina, jadi pertanyaannya dari sana juga Pak. Penguatan saja sedikit. Oke, silakan dilanjut lagi gantian ya. Siap. Tapi sudah asik ya, sudah mulai kelihatan Tirta dan coachingnya ya. Silakan dilanjutkan lagi Pak Jo, Bu Nina. Oke, Oke Bu Nina, berarti sekarang saya jadi coaching. Jadi coaching ya. Oke. Assalamualaikum Pak Johan. Saya sekarang ya. Iya. Saya ya. Oke. Assalamualaikum Mbak Nina. Waalaikumsalam Pak Johan. Apa kabar Mbak Nina? Alhamdulillah sehat Pak. Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Saya dengar-dengar Bapak beberapa hari yang lalu mencari saya ada sesuatu yang ingin dibicarakan Pak. Iya, alhamdulillah hari ini sudah ketemu sama Mbak Nina. Jadi kemarin saya sempat tanya sama kawan saya itu Bu Irna. Jadi kemana Bu Nina? Bu Nina katanya buru-buru pulang, anaknya sakit gitu. Oh ya nggak apa-apa. Iya betul Pak. Ya, alhamdulillah sudah ada kesempatan hari ini ya. Iya baik.
Oh ya Bu Nina, saya ini lagi ada masalah tempat tugas saya ya. Masalahnya Bagaimana begini, Pak? masalahnya begini Bu Nina. Saya kan baru ada sekolah, baru datang kepala sekolah baru. Jadi mungkin saya kan nggak ini dia belum kenal saya. Jadi saya sudah kan saya baru kemarin baru lulus guru penggerak. Jadi saya kan ingin membuat sekolah saya lebih aktif, kreatif. Yang namanya kita guru penggerak kan harus bergerak gitu Bu Nina, Mbak Nina. Betul sekali Pak Johan. Harus bergerak. Jadi kan harus memberikan model-model atau perubahan di tempat tugas saya. Ternyata beliau di saat saya menawarkan ide-ide ini tidak direspon, malah dikucilkan. Nah, saya merasa kayak mana nih ya, kayak mana, sama siapa yang harus bercerita. Nah itulah kan, itu maka ini saya kemarin maka cari-cari Bu Nina, saya mau ceritakan mau ceritakan tentang masalah saya ini, gitu Bu Nina. Baik Pak Johan, berarti dari saya yang simak dari cerita Pak Johan ini, berarti Pak Johan ingin membuat ide-ide baru untuk membangun sekolah dan menceritakan ide-ide Pak Johan tersebut kepada kepala sekolah, dan mungkin kepala sekolahnya kurang merespon ya Pak Johan ya? Iya, benar-benar. Nah, begini Pak Johan, setelah Pak Johan ingin menceritakan permasalahan Pak Johan kepada saya, nah kira-kira apa yang akan dapat nantinya dari percakapan kita ini, atau harapan dari perbincangan kita pada malam ini Pak Johan? Begini Mbak Nina, jadi kan makanya saya cari Mbak Nina, saya pikir-pikir, kalau saya ceritakan sama Mbak Nina ini pasti ada solusinya, dan saya merasa ada sebuah pandangan yang objektif dan lebih bermartabat dalam menguasai tentang permasalahan ini. Hingga karena begini, ada dulu kawan saya atau orang tua saya juga pernah bercerita. Jadi kalau mau untuk menjadi orang sukses, tentu harus berkawan dengan orang yang sukses. Jadi kalau mau jadi kamu orang yang pandai, tetap harus berkawan dengan orang yang pandai. Nah, jadi saya melihat kesuksesan Mbak Nina ini adalah ada mungkin proses yang ingin saya lalui ini pernah Mbak Nina lalui. Mungkin ini nanti ada pengalaman-pengalaman Mbak Nina yang bisa membagikan atau yang bisa saya dapatkan dengan perbincangan ini, hingga nanti saya dengan atasan saya, kepala sekolah saya, bisa untuk terkoneksi agar sekolah ini lebih maju gitu Mbak Nina. Ya. Nah, begini Pak Johan, ini kan kepala sekolah Pak Johan mungkin kurang merespon ya, karena kepala sekolah tersebut kepala sekolah baru ya, yang baru menjabat di sekolahnya Pak Johan. Mungkin dia belum kenal dengan Pak Johan, jadi dengan dia, misalnya seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Berarti ini mungkin kurang perkenalan, mungkin bukannya kurang merespon. Jadi begini Pak Johan, setelah Pak Johan mendekati mungkin kepala sekolah ini ataupun mengajukan ide-ide Pak Johan tersebut, kepala sekolahnya bagaimana Pak Johan? Maksudnya rencana Pak Johan ke depan bagaimana agar ide-ide Pak Johan tersebut terrespon dan dapat Pak Johan implementasikan ke sekolah Pak Johan? Ya, rencana saya begini Mbak Nina, rencana saya karena saya sudah pernah menyampaikan pada kepala sekolah itu tidak respon atau tidak terkoneksi, maka saya sekarang sudah menciptakan kolaborasi, menciptakan kolaborasi dengan teman sejawat, dengan kawan-kawan yang ada di sekolah. Saya bersosialisasi kepada kawan-kawan ide-ide yang ada saya dapatkan di guru penggerak.
Nah, jadi ide-ide itu saya akan sampaikan person ya. Kalau misalnya sambil saya di kantin sambil minum kopi, sambil makan mie, sarapan pagi, saya bercerita. Tapi kawan-kawan saya memang dia berespon positif. Oh, itu bagus Pak Johan, itu bagus. Saya respon, saya ingin mendukung. Ini Pak Johan pasti bisa katanya. Nah, kan jadi saya sudah ini ternyata rupanya di saat saya setelah sosialisasi, jadi kawan-kawan saya lebih respon ke positif hingga saya mempertahankan ide-ide yang ingin saya lakukan, ingin saya implementasikan di sekolah saya. Contohnya ide yang saya sampaikan yaitu bagaimana saya mengajar dengan merdeka, dengan cara kurikulum merdeka ya. Kemudian saya ingin mengajar bagaimana bisa melahirkan P5 pada sekolah itu dan siswa itu bisa ada nilai-nilai atau karakter kewirausahaan karena saya ingin mengambil sebuah tema kewirausahaan. Jadi dengan menciptakan karakter kewirausahaan pada siswa, tentu siswa itu kan dia akan terbuka cakrawala dia. Oh, begini ya. Begini. Karena kan sekarang kalau kita lihat dunia pendidikan sekarang kan teknologi ini semakin kencang. Jadi kita tidak bisa menghentikan. Jadi dulu saya pernah mendengar dari orang-orang tua saya, untuk apa beli HP? Itu HP itu kan orang-orang yang punya bisnis. Nah, untuk apa nonton TV? Itu nonton TV itu adalah kafir. Dan untuk apa beli kereta? Berapa minyaknya habis satu hari dan sekian. Nah, ternyata pada hari ini semua itu tidak bisa kita bendung. HP itu sudah kebutuhan, kereta itu sudah kebutuhan, ya kan? Dan malah internet sekarang kan sudah juga kebutuhan. Nah, kalau kita bandingkan kan dulu dengan sekarang, dulu kan orang guru-guru kita kan tidak pernah seperti kita hari ini. Hari ini kita bisa bercerita atau bisa menangkap tentang di layar kaca seperti ini, jauh seolah-olah bisa satu ruangan, ya kan? Kalau dulu kan tidak ada. Jadi perkembangan itu tentu harus kita ciptakan pada siswa. Mungkin dengan P5 itu bisa tercipta itu karakter kewirausahaan hingga dia di saat dia besar dia bisa membuat menjadi pengusaha kadang-kadang kan itu kan sesuai dengan kontraknya. Jadi dengan memperkenalkan budaya ini dia lahir sendiri dia anak itu kan. Nah, kemudian saya mengajak semua teman-teman guru, kawan-kawan guru di sekolah harus melahirkan karya. Setidaknya satu semester itu harus ada karya. Karya apa saja walaupun kecil, baik PTK, baik P5, baik tulisan opini, baik dengan hal yang lain sesuai dengan kemampuannya. Kadang-kadang kan ada siswa yang dia bisa belajar seni, ada siswa yang bisa belajar olahraga. Dengan siswa kadang-kadang bisa belajar seni, ada guru yang bisa melahirkan karya, bisa menciptakan sebuah lirik religius ya, yang bisa menciptakan lirik keagamaan gitu ya, syair ya kan. Nah, kemudian itu yang maka saya pertahankan inilah permasalahan ini, caranya ini yang membuat saya bingung, ini dan seterusnya ini bagaimana saya ingin harus dikerjakan ya. Nah, rencana saya bagaimana cara ini bisa terlaksana dengan baik. Nah, gitu Mbak Ina. Baik, sangat bagus nih ide-ide yang cemerlang nih untuk memajukan sekolah ini Pak Johan. Nah, dari cerita Pak Johan ini yang bisa saya tangkap ini Pak Johan ini mempunyai 3 ide ya untuk Pak Johan terapkan ataupun implementasikan
ke sekolah. Yang pertama itu yang saya tangkap dari cerita Pak Johan ingin mengajar sesuai dengan kurikulum Merdeka ya Pak ya. Iya. Terus yang kedua nih Pak Johan ingin mengaplikasikan ataupun mengimplementasikan P5 tentang kewirausahaan yang Iya. sesuai dengan karakter anak ke depannya nantinya. Iya. Terus dan yang ketiga ini Pak Johan ingin guru-guru yang ada di sekolah Pak Johan ini itu mempunyai suatu produk yang menghasilkan baik itu seperti PTK atau jurnal yang sudah terpublish mungkin ya. Nah ini sangat bagus ini Pak Johan nih dari ide-ide Pak Johan ini untuk mengembangkan sekolah. Nah supaya sekolahnya itu maju dan terlihat di lingkungan sekitar ya. Nah, kira-kira ini Pak Johan, saya ingin bertanya nih, rencana Pak Johan ini untuk mengimplementasikan ini, tadi mungkin dari kepala sekolah Pak Johan mungkin kurang merespon ya. Jadi Pak Johan ingin memasuki atau mensosialisasikan ide-ide Pak Johan ini kepada rekan-rekan sejawat Pak Johan yang ada di sekolah Pak Johan nantinya. Nah, karena Pak Johan tetap ingin ide Pak Johan ini terrealisasi ya, terlaksanakan di sekolah Pak Johan. Ini kira-kira kapan ya rencana Bapak ini akan Bapak terapkan atau akan Bapak lakukan? Iya, rencana saya begini, rencana saya kan ini kan ada rapat awal semester. Iya, ini ada rapat awal semester. Saya karena kemarin saya sudah sosialisasi sama kawan-kawan. Ini pada rapat semester. Ini kan setiap sekolah kan ada rencana sekolah. Nah, rencana saya akan memasukkan rencana ini, konsep saya ini pada rencana sekolah. Jadi karena rencana sekolah itu kan semua ada guru. Nah, ketika guru sudah berkumpul, jadi kawan-kawan saya tadi sudah berkumpul, jadi tentu permasalahan atau konsep yang saya tawarkan di saat rapat di sekolah, tentu kawan-kawan itu sudah paham. Nah, sudah paham maksud saya apa dan konsep ini mau bagaimana dan hasilnya bagaimana bisa terbayangkan. Mungkin nanti teman-teman bisa mempertahankan karena itu kan di sekolah karena sudah saya sosialisasikan sama kawan-kawan. Hingga saya tidak itulah yang terpikir saya. Kalau konsep ini saya lakukan di sekolah, nanti saya dengan kepala sekolah atau dengan atasan saya ini pasti berbalik arah. Berbalik arahnya seperti bagaimana maksudnya? Berbalik arah dari yang pertama dia tidak terkoneksi dengan saya sampaikan di rapat di ruang rapat dengan kawan-kawan, mungkin itu menjadi sebuah koneksi yang tersampaikan. Oh, berarti maksudnya seperti ini. Mungkin kadang-kadang di saat saya sampaikan dia tidak ngeh karena begini, yang namanya baru sampai kan itu kan seperti Mbak Nina bilang tadi, dia tidak kenal siapa dia. Ada kadang-kadang ada orang yang berbisik yang tidak ini ya kan, ada kan ya, sering kan mungkin pasti ada tuh, cuman lain lembu kan lain ikan itu kan. Jadi caranya yang beda-beda. Jadi kan di saat disampaikan yang berbisik ini, dia langsung tertangkap karena tidak menyampaikan, tidak ada memberikan penjelasan. Cuman dengan adanya kita sampaikan seperti ini, tentu bisikan yang tadi bisa mengalahkan dengan opini yang positif ini, dan kawan-kawan yang sudah saya sampaikan. Dia kalau memihak kepada saya, tentu ini juga sebuah kesempatan untuk mengubah mindset kepala sekolah dari tidak terkoneksi, mungkin terkoneksi. Karena begini, kalau konsep yang saya sampaikan ini bisa terlaksana di sekolah, mungkin sekolah kita akan muncul.
muncul? Saya pikir begini, Mbak Nina, karena sekolah kita tentu kita harus memberikan sebuah kepercayaan kepada masyarakat. Nah, Betul harus sekali. memberikan kepercayaan. Jadi kita bagaimana mutu sekolah kita, bagaimana mutu kita tidak bisa hanya menyampaikan mutu bahwa dia pandai, bahwa dia begini, tidak begitu. Tapi kita harus memperlihatkan produk, apa yang pandai, apa yang membuat dia bisa. Nah, kan kayak gitu. Nah, hingga saya bisa menyampaikan misalnya seperti, oh guru bisa, saya bisa, apa bisa? Saya hari ini sudah menulis 1 buku, berarti bisa menulis. Nah, itu kan ada produknya. Siswa bisa dia pandai, bisa lolos ke perguruan tinggi yang berkelas, bisa lolos kepada mendapatkan prestasi, bisa mendapatkan pelatihan-pelatihan yang bermutu, kan seperti itu. Nah, bila itu konsep yang diterima oleh kepala sekolah, itu pasti bagus, pasti akan muncul. Salah satunya kan, jadi siswa itu senang datang ke sekolah karena kurikulum merdeka. Bapak Ibu semuanya izin 10 menit lagi kita kembali ke ruang utama ya. 10 menit lagi kita kembali ke ruang utama ya. Nah, jadi makanya ini saya pertahankan. Bila ini terjadi, maka alhamdulillah. Nah, begitu. Jadi rencana saya seperti itu ya, Mbak Nina. Rencana saya akan lakukan seperti itu. Iya, berarti yang dari cerita Pak Johan ini, Pak Johan akan lakukan rencana Pak Johan ini akan Pak Johan lakukan di saat rapat pertengahan semester ya, bersama. Nanti kan di situ sudah terkumpul semua teman-teman atau rekan-rekan sejawat Pak Johan, dan situ juga sudah ada kepala sekolah. Mungkin di awal mungkin kepala sekolahnya kurang ngeh ya, kurang ini dengan ide-ide dari Pak Johan. Mungkin di saat Pak Johan sampaikan kembali mungkin terkoneksi ataupun dapat dimengerti tujuan Pak Johan ke depan untuk sekolah itu seperti apa nanti di mata masyarakat untuk membangun sekolah. Nah, begini Pak Johan, dari cerita yang sudah kita ceritakan dari awal, kira-kira apa ya perasaan Pak Johan setelah Pak Johan menceritakan permasalahan Pak Johan di sekolah kepada saya? Apa yang Pak Johan rasakan dan yang Pak Johan dapatkan sekarang? Iya, yang pertama kan saya merasa senang ada yang tepat bercerita, ya kan? Ada yang tepat bercerita, dan saya juga merasa bahwa ada loh Pak Johan ini sebagai guru yang rasa tanggung jawabnya terhadap profesinya, yang terhadap tempat tugas dan yang terhadap tugasnya. Karena kan profesi guru harus memberikan yang terbaik. Jadi dengan saya bercerita ada orang yang menganggap bahwa oh ada loh nilai Pak Johan itu yang ingin dia ada nilai rasa tanggung jawabnya, ada profesinya memang dia cocok. Nah itu, jadi makanya dan pada siswa pun kalau saya lakukan ini, jadi siswa merasa bahwa oh ada loh guru yang bisa membimbing saya, yang membimbing saya ke arah yang saya minati, yang saya cita-citakan, seperti itu. Nah, hingga mungkin dengan mencerita ini saya mendapat solusi-solusi dan bisa memberikan kontribusi kepada sekolah, dan ada yang tahu bahwa ada yang ingin mengkontribusikan kepada sekolah tempat tugas saya, begitu. Nah, baik Pak Johan, luar biasa Pak Johan, ide-ide Pak Johan, tujuan Pak Johan untuk memajukan sekolah ataupun mengembangkan sekolah. Ini luar biasa nih Pak Johan nih. Pak Johan tuh harus semangat, sebagai guru harus semangat walaupun ada rintangannya, kepala sekolah yang kurang merespon, tapi banyak cara Pak Johan, banyak seperti kata pepatah, banyak jalan menuju Roma ya Pak Johan ya. Jangan putus asa, selalu harus selalu dicari ide-ide yang terbaru. Nah, terima kasih Pak Johan. Oke, terima kasih sama-sama, Bu. Nah. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Johan. Kembali lagi ke rumah utama. Jadi itu diambil ke tugas ya?
Kita ngambil tugas nanti videonya. Itulah tadi Tirta. Tirta ada yang pertama tujuan. Jadi diskusi kita tadi ada tujuan. Kemudian Tujuan, ada identifikasi masalah, identifikasi, kemudian rencana aksi, kemudian rencana tanggung jawab. aksi, tanggung jawab. Yang maksudnya apa namanya? Pertanyaan-pertanyaan yang timbul ya. Yang kita iniin. Kan tujuan tadi kan udah ada kita tanya tadi tujuan di awal. Ya, tujuan umum ya. Iya, setelah kita apa yang kita harapkan nanti tujuan kita apa? Ya, tujuan kita untuk mencari solusi. Ya, tadi kan Bu Ina ada menyampaikan rencana apa pertemuan dengan saya. Itu kan nanti kan itu kan ada rencana aksi ya, kapan akan dilaksanakan. Ya, termasuk rencana kemudian aksi. apa tujuannya, kemudian apa dari pertemuan ini kan, apa definisi ya. Berarti ini kalau kita lihat identifikasi masalahnya yang ini Pak Johan, berarti kan identifikasi masalah tadi kan ada juga identifikasi kayak masalah Pak Johan, identifikasinya berarti ide-ide yang akan Pak Johan utarakan kepada kepala sekolah kan kurang direspon. Iya, itu masalahnya. Kan identifikasi masalahnya. Ya, saya ada ide 3. Ya kan, ada ide 3, tapi kan kepala itu sekolah solusinya ini tidak respon ya kan. Itulah itu kan maksudnya identifikasi berarti masalahnya tuh dikurang merespon. Ya, masalahnya kurang direspon. Jadi ange kita ya, kalau bahasa Aceh kan ange. Aneh kremen. Nah kan. Ini berapa menit lagi nih? Masuk ke 4 menit lagi, jadi sempat jadi kalau kita perpanjang tadi bisa kita perpanjang, tapi itulah kan. Bisa tadi, cuman karena dari ada aba-aba 10 menit lagi kan udah ini. Jadi rencana aksi saya tadi ada menyampaikan rencana aksinya pada awal semester ya. Enggak, rencana aksi nanti kan ada Pak Johan katanya mau buat rapat dan di situ nanti kan kawan-kawan Pak Johan kan berkumpul. Nanti kan ada kepala sekolahnya juga. Nanti kan di situ Pak Johan sampaikan ide-ide Pak Johan. Terus di situ kepala sekolah yang pertama yang mungkin kurang atau kurang apa, mungkin baru-baru menjabat ya di sekolah yang baru, mungkin dengan di dalam rapat mungkin kan udah beda pikirannya, mungkin bisa nih ide-ide dari Pak Johan diterima sama kepala sekolah barunya. Itu kan udah rencana aksi, berarti Pak Johan ingin membuat itu di dalam rapat ya, ingin menyampaikan solusinya itu, ide-ide Pak Johan itu. Kemudian tanggung jawab tadi ada pada rasa nilai tanggung jawab profesi ya. Iya. Terus yang terakhir kan refleksi kan. Refleksi apa sih yang Pak Johan rasakan setelah menceritakan masalah yang ada di sekolah Pak Johan. Ya, maksudnya Pak Johan agak merasa lega, terus Pak Johan juga mendapat solusi ataupun mendapat jalan. Bagaimana jalan yang akan ditempuh untuk ide-ide Pak Johan itu diterima oleh kepala sekolah. Jadi harapannya kita sudah ada. Pokoknya kalau cuman kita belum ini ya, kita lihat nanti hasil Pak Rian. Bapak Ibu, 2 menit lagi kita kembali ke ruang utama ya. Mungkin yang yang masih berlanjut silakan mungkin diakhiri. Saya akan stop rekaman di breakout room ya. Alhamdulillah juga kita kalau sempat habis waktunya langsung di stop sama Pak Rian. Jadi nggak ada keputusan ya, nggak ada refleksi ya. Oke. Lina, Pak Jo sudah ya, saya stop recording juga. Baik Pak. Oke, siap Pak.